Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3 kelas C dan D. Saya mohon maaf pertama kali karena karena hari Selasa lalu saya tidak bisa tidak bisa membuat video dikarenakan kondisi saya agak kurang sehat ya. Dan hari ini saya baru membuat video setelah kondisi saya sudah benar-benar cukup baik. Walaupun kadang masih ada sedikit ya capeknya ya masih ada. Jadi ya oke, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Yang penting hari ini saya membuat video dan mau menyampaikan materi kita untuk pertemuan ke berapa? Ke-12. Oke, baik mahasiswa jurusan HKI semester 3 kelas C dan D. Hari ini topik pembahasannya adalah tentang konsep talak. Oke, konsep talak di pertemuan 12. Nah, saya tampilkan dulu ya RPS-nya ya biar jelas. Oke, ini ya. Jadi di pertemuan 12 konsep talak. Dan di pengalaman belajar itu ada penugasan. Oke. Berarti hari ini untuk materi 12 atau materi pertemuan 12 saya hanya memberikan tugas ya. Memberikan tugas dan saya tidak menjelaskan materinya. Karena untuk kali ini materinya saya buatkan menjadi tugas. Nah, bagaimana tugasnya? Oke, kita langsung ke ini aja ya. Kemana itu? Ke itunya, sorry, ke GCR ya. Kita lihat di Google Classroom. Oke, ini dia. Nah, ini ya. Untuk apa itu? Tugasnya. Nah, untuk tugas 7 yang kali ini akan saya berikan itu tentang tugas terjemah materi talak. Jadi kalian kelas C dan D saya minta untuk menerjemahkan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 terkait materi talak. Materi talaknya itu ada 4 ya. Pertama pengertian talak, kedua rukun dan syarat talak, ketiga hukum talak, dan yang keempat macam-macam talak. Ya, ada 4. Nah, keempat itu kalau kita melihat di buku kitab Al-Fiqhul Islami itu terpisah-pisah, terpencar-pencar. Nah, saya sudah buatkan outline-nya untuk pengertian talak di halaman berapa? Ini sudah kita lihat, coba kita tampilkan di sini. Halaman 356 itu pengertian talak. Kemudian rukun dan syarat talak. Untuk rukun itu halaman 361 dan 362. Ya. Sedangkan syarat rukun yang satu, kok begini maksudnya Pak? Rukun 1, rukun 2, rukun 3 maksudnya gimana? Karena ada rukun yang tidak dibahas di sini. Tidak dibahas syaratnya. Jadi saya hanya akan memberikan tugas kepada kalian untuk membahas
syarat atau membahas rukun yang 3 saja. 1 mutollik, 2 al-qasdu, dan yang ketiga mahallut tolak. Karena ada lagi di situ rukun talak itu, selain ini ada lagi, ada 5 kalau tidak salah. Ya. Hanya 3 saja yang saya minta untuk kalian terjemahkan. Apa syarat dari rukun talak mutollik, kemudian syarat dari rukun talak al-qasdu, dan yang ketiga syarat dari rukun talak yang ketiga yaitu mahallut tolak. Nah, di situ ada halamannya. Syarat rukun talak atau rukun 1 mutollik itu halaman 364. Ini ya, yang saya blok. Kemudian syarat rukun al-qasdu itu halaman 368 dan 369. Ini. Kemudian syarat rukun yang ketiga mahalut tolak itu halaman 370. Nah, itu yang diterjemahkan, halaman yang itu yang terkait dengan mutolik, al-qasdu, mahalut tolak, dan rukun talak. Berikutnya yang ketiga mengenai hukum talak. Nah, hukum talak itu ada di halaman 362 sampai 363. 2 halaman situ ya. Kemudian yang keempat macam-macam talak itu ada di halaman 425 dan 432. Jadi bukan sampai ya. Sebab kalau sampai itu berarti berapa halaman tuh? Berarti 8 halaman atau 7 halaman. Ya. Tapi ini bukan sampai, tapi hanya 2, 425 dan 432. Jadi dipisah itu. Diambil 2 halaman saja. Nah, dan saya untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan, saya sudah lampirkan itu tugas materi tugas yang harus diterjemahkan. Jadi saya sudah siapkan file yang berhubungan dengan materi terjemahnya ini. Jadi kayak begini ya, saya kasih contoh. Saya contohkan nih. Nah, ini dia. Nah, itu bisa kalian lihat. Ini materi tugas 7. Sebenarnya kalau kalian bisa buka sendiri kitab Wahba Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islami Wadilatu, ya sudah bisa, tidak apa-apa. Ikuti panduan saya tadi, nomornya, halamannya. Tapi kalau biar tidak ribet, saya sudah siapkan file yang merangkum semua tugas yang harus diterjemahkan itu. Yang ada di sini ya. Ini total ada berapa halaman? Oh, 17 halaman. Tapi saya gabungkan dengan ini ada ini apa namanya? Ada covernya. Baik, yang pertama nih kayak ini halaman pengertian talak nih, halaman 356 nih. Saya sudah buatkan rangkumannya nih. Mana tolak atau laku lughatan halul qayyidi wal itlaqu, atau wasyar'an halu qaidin nikahi au halu aqdin nikahi bilafdit talaqi wa nahwihi au raf'u qaidin nikahi fil hali al awil ma'ali bilafdin maksusin. Itu pengertiannya. Nah, silakan kalian terjemahkan pengertiannya di situ. Kemudian tadi ada rukun talak halaman 361 362. Nih, ruknut talaqi. Qala al-Hanafiyah ruknut talaqi huwa lafdzul ladzi ja'ala dilalatan ala makna talaqi. Atau menurut syarat secara syarat huwa izalatul halli au ma yakumu maqama lafzi minal isyarati. Itu pengertian rukun talak. Qala ghairul Hanafiyah atau litalaki arkanun ilman bi anna kalimata ruknat talaki mufradun mudhafun wa ya ummu wa yasihul ikhbaru dan seterusnya. Sedangkan Malikiyah arkanut talaki arbaatun. Kemudian wa masyafi'i wal hanabilatu faqalu arkanut talaki khamsatun. Muttallikun wa sighatun wa mahallun wa wilayatun wa qasdun. Silakan kalian terjemahkan. Kemudian ini syarat rukun yang satu atau mutallik. Nih. Syartul ruknil awwali atau syurutul ruknil awwali wal mutalliku. Nah, situ ada keterangannya. Nih, syarat yang pertama mutallik.
Syarat rukun yang pertama mutalik. Kemudian syarat rukun kedua halaman 368, 369 ini ada di sini. Ma yustaratu fil rukni tsani litolaki al-qasdu. Nah, al-qasdunya ini syaratnya bagaimana itu? Ada di sini. Silakan kalian terjemahkan. Kemudian syarat rukun 370 halaman 370 yaitu yang ini nih. Mahalut tolak. Dari sini yang saya berikan tanda ini ya. Ya ini dari sini sampai yang saya kasih keterangan sini. Nah, ini dia. Kalian terjemahkan itu. Mahalut tolak syaratnya apa saja. Nah, kemudian hukum talak halaman 362 dan 363. Nih, hukum talak. Wa dzakara jumhurul malikiyyah wa syafi'iyyah wa hanabilatu anna talaqa min haitsu huwa jaizun wal ula ada murtikabihi lima fihi min qat'il ulfati wa illa li'aridin wa ta'tarihil ahkamul arba'atu min hurmatin wa karahatin wa wujubin wa nadbin wal aslu annahu khilaful aula wa yakunu haraman. Nah, terus ini sampai ke bawah ini. Wa yakunu makruhan wa yakunu wajiban. Nah, ini jumhur nih semuanya. Wa yakunu manduban atau mustahabban. Nah, ini juga. Hukum talak. Nah, yang terakhir macam-macam talak itu halaman 425 dan 432. Ini yang 425. Anwa'ut talaqi wa hukmu kulli naw'in wa yang qasimu talaqu iddat taqsimatin bi'tibaratin mutanawwi'atin atau mutanawwa'atin. Ini ada soreh kinayah, ada sunni bid'i itu talak sunni talak bid'i. Kemudian juga ada munjas, muajjal, mu'allaq, mudhafun ila mustaqbal. Ini ada talak sunnah, talak bid'ah itu bagaimana pengertiannya? Itu ada contohnya, ada keterangannya, ada hadisnya, ada dalilahnya. Kemudian ada juga pembagian raj'i wa ba'in. Talak raj'i adalah ini. Silakan kalian terjemahkan. Ya. Kemudian talak ba'in. Ini. Ba'in sugro apa? Kan ba itu ada dua. Ba'in bainunah sugro, ba'in bainunah kubro. Yang ba'in bainunah sugro apa? Ini lagi. Ini dia. Silakan kalian terjemahkan. Kemudian yang ba'in bainunah kubro ini dia. Bisa kalian lihat dan terjemahkan. Nah, itulah tadi yang harus kalian terjemahkan. Sudah saya siapkan filenya sehingga kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan tidak perlu capek-capek mencari di file kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Sudah saya siapkan. Silakan kalian baca saja dan terjemahkan, ya. Nah, dan nanti ini sebagai bonus ya. Batas akhir pengumpulannya, kita lihat di sini ya. Itu saya tambahkan bukan tanggal 8. Bukan tanggal 6 Desember minggu depan, bukan, tetapi tanggal 13 Desember. Hari Selasa tanggal 13 Desember. Ya. Jam 8.00. Jadi ada bonus waktu yang cukup panjang bagi kalian saat mau mengumpulkan tugas 7 ini. Ya. Masih panjang. Karena minggu depan saya tidak berikan batas waktu, saya tambahkan lagi, diundur menjadi 2 minggu lagi. Jadi tanggal 13 Desember. Kenapa? Ini semakin terbantu karena kebetulan untuk materi pertemuan 13 itu tidak ada tugas. Jadi itu sangat terbantu sehingga memudahkan kalian untuk fokus kepada pengerjaan tugas yang ketujuh ini gitu. Gitu ya. Itu maksud saya kenapa pada materi 13, 14 dan 15 sebagai materi fikih munakat 1 yang bagian-bagian akhir itu tidak ada tugas. Karena apa?
memudahkan, membantu kalian untuk fokus kepada penyelesaian tugas dan juga untuk persiapan menghadapi UAS. Ya, menurut kabar UAS itu akan dilaksanakan tanggal 26 sampai 30 Desember ya 2022. Jadi akhir tahun persis kita akan mengadakan UAS. Apa namanya? Jadi full lengkap 1 tahun gitu ya. Kita memutar kalender akademik. Jadi itu ya tugas batas akhirnya, batas akhir pengumpulan tugas. Dan sebenarnya saya sudah buat modul untuk tugas ini. Tapi karena ini bagian dari tugas, maka kemungkinan modul saya itu nanti baru akan saya upload tanggal 13. Jadi tidak bersamaan dengan pengiriman video ini ya, karena itu yang menjadi tugas kalian. Karena semua sudah saya maknai, sudah saya artikan di situ di modul saya. Tapi karena ini menjadi tugas dari kalian, berarti ya saya pending dulu saat saya mengupload modul ini. Karena kalian kerjakan dulu. Nah, nanti kalau sudah selesai, kumpulkan tanggal 13, baru nanti tanggal 13 jam 09.00 baru saya upload. Jadi bisa kalian cek, benar nggak yang saya terjemahkan? Bisa nggak? Sesuai nggak dengan yang saya kerjakan, yang saya terjemahkan? Dengan yang kalian kerjakan. Ya. Dan ini sengaja saya buat supaya kalian bisa belajar secara mandiri. Karena harus diakui, memang selama ini ada kecenderungan tugas itu mata kuliah itu hanya kalian mengandalkan apa yang datang dari saya. Padahal idealnya mahasiswa itu harus menerapkan prinsip pembelajaran dewasa, orang dewasa. Jadi artinya bukan seperti lagi ketika kalian masih di sekolah SD, SMP, SMA, tapi kalau sudah masuk ke perguruan tinggi, maka pembelajarannya harus mandiri, pembelajaran orang dewasa. Jadi ya seperti ini, belajar secara mandiri, mencari tahu, menganalisis sendiri dan mengkaji sendiri. Nah, salah satunya dengan ya cara saya ya dengan saya minta kalian menerjemahkan materi ini. Ini maksud saya ya supaya kalian bisa menyadari dan memahami dengan baik. Jangan diputar balikan. Wah, Bapak ini bikin saya jadi susah. Apa-apa kok semuanya mahasiswa. Loh, faktanya memang begitu. Di sini sistem pembelajarannya sistem active learning. Mahasiswa yang harus aktif dalam pembelajarannya secara utuh. Jadi saya kombinasikan. Kadang-kala datang dari saya, dan kadang-kala juga kalian yang menjadi sumber pembelajaran. Saya hanya membantu saja. Jadi seperti ini ya, mau tidak mau, mekanisme pembelajaran yang harus saya terapkan. Baik, saya kira cukup penjelasan saya mengenai tugas materi tentang talak, tugas 7. Dan itu sekaligus menjadi materi perkuliahan kita pada pertemuan ke-12 kali ini. Jadi mohon dimaklumi, saya sudah jelaskan semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan saya sekali mohon maaf karena hari Selasa kemarin saya sedang kurang sehat, sehingga mengganggu proses pembuatan video ini yang harusnya saya buat pada hari Selasa. Tapi karena saya kurang sehat, badan tidak enak, karena mungkin hari Seninnya saya terforsir, banyak pekerjaan, akhirnya Selasanya jadi tepar gitu ya. Nah, mudah-mudahan meskipun kondisinya kurang maksimal, semoga bisa membuat kalian memahaminya dengan baik apapun yang sudah saya berikan, apapun yang sudah saya sampaikan. Kalau misalnya ada hal-hal yang belum atau terlupakan untuk disampaikan, nanti akan saya sampaikan lebih lanjut di Google Classroom.
Mungkin ada yang lupa barangkali ya nanti bisa saya sampaikan di Google Classroom. Ya, karena kondisi sekarang saat ini saya memang sudah sehat, sudah sembuh. Tapi ya kadang masih lost handling ya. Kadang lepas kayak apa yang lupa gitu. Jadi ya akhirnya ya udah saya jalani aja apa adanya gitu ya. Untuk membuat tugas, menyiapkan bahannya, membantu mengumpulkan dan mengedit tadi itu ya file tugas 7 tadi. Itu kan saya kumpulkan itu dari halaman sekian, halaman sekian, halaman sekian, saya jadikan satu plek, itu juga butuh waktu untuk mengerjakan. Jadi saya kerjakan supaya kalian juga gampang. Saya membantu kalian untuk bisa memudahkan pembelajarannya. Jadi tidak perlu capek-capek untuk kalian cari ke kitab Wabah Zuhailinya. Halaman sekian dicek dulu. Oh ini, gitu ya. Nah sudah saya siapkan itu. Oke baik, saya kira itu penjelasan saya untuk materi pertemuan 12 hari ini di kelas HKI C dan D pada mata kuliah Fikih Munakahat 1. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan semoga apapun yang sudah saya tampilkan semoga memberikan manfaat dan penjelasan yang baik bagi kalian. Baik, saya kira cukup dan mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini walaupun singkat dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.